tidak ada pendiri agama, tidak ada nabi, tidak ada manusia yang datang dari Bapa, datang ke dunia, meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Hanya Yesus, maka dialah Tuhan. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Kali ini saudara, saya akan membahas tentang doktrin predestinasi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Nah saudara-saudara, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa doktrin predestinasi adalah doktrin yang selalu hangat diperbincangkan, dipelajari, tapi juga menjadi bahan perdebatan. Yang membahas ini pun kebanyakan adalah para pendeta-pendeta atau teolog-teolog besar, seperti pendeta Stephen Tong, ada juga pendeta Budi Asali, ada juga pendeta Soru, ya. Dan memang pembahasan mereka sangat menarik, khususnya tentang predestinasi dari Calvin sendiri. Nah saudara-saudara, meskipun begitu, tetapi seringkali kita mendapati bahwa doktrin predestinasi ini sepertinya tidak pernah selesai untuk dibahas atau diperdebatkan. Bahkan seringkali topik ini menjadi konflik antar aliran gereja. Mengapa saudara? Karena kita manusia adalah terbatas dalam hal mempelajari, membahas, berbicara, apalagi berdebat tentang ajaran ini. Karena predestinasi merupakan salah satu ajaran ilahi yang tidak terbatas. Maka seperti ungkapan Calvin tentang mereka yang menggali perihal predestinasi, dikatakan bahwa mereka sedang menembus perbatasan yang sakral dari hikmat ilahi. Nah saudara, ada batasan yang Tuhan berikan kepada manusia, apa yang bisa diketahui dan apa yang tidak perlu diketahui. Karena ada hal-hal bersifat adikodrati atau yang melampaui kodrat manusia yang Allah kehendaki tetap tersembunyi bagi manusia, supaya Allah tetap menjadi sang sumber hikmat tertinggi. Allah ingin dia tetap kita puja tanpa mengetahui hal-hal tersembunyi dalam dirinya. Ia tidak bisa kita lampaui karena dia adalah Tuhan. Bayangkan saudara, kalau tentang Tuhan sudah manusia ketahui semuanya, maka dia bukan lagi Tuhan, ya, karena apa yang perlu diagungkan dari sosok Tuhan kalau semua tentang dia telah kita ketahui. Tapi Tuhan mau saudara, dengan hal-hal misteri yang ia tidak singkapkan terhadap manusia, dia mau supaya kita dipenuhi oleh kekaguman akan dirinya. Dia Tuhan, dia mau umatnya memuja dia karena ada hal-hal luar biasa yang melampaui pemikiran kita sebagai manusia. Nah saudara-saudara, karena itu saat ini saya hanya akan membahas predestinasi menurut pemahaman saya yang sangat terbatas, tetapi yang Tuhan kehendaki saya ketahui dan saya bagikan saat ini. Mungkin juga pemahaman ini sama dengan para teolog yang lain, tapi ini dalam versi atau pemandangan saya. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, predestinasi adalah doktrin tentang pemilihan Allah, bahwa keselamatan dan kebinasaan sejak awal ditentukan oleh Allah. Dalam doktrin ini ada ketetapan tentang manusia yang sejak awal sudah ditentukan untuk selamat, dan juga ada manusia yang sudah sejak awal ditentukan untuk binasa. Ya, predestinasi adalah doktrin
yang benar-benar seringkali membuat orang merasa, kok Allah seperti itu ya? Tapi saudara, predestinasi adalah doktrin Alkitabiah. Ini tercatat dalam Alkitab, bukan sekedar diada-adakan saja oleh para teolog, tapi ini Alkitabiah. Kita bisa melihat dalam Efesus 1 ayat 5, tapi juga di dalam Efesus 1 ayat 11, dan saya akan tampilkan di description box ayat-ayat penunjang lainnya tentang bagaimana predestinasi itu Alkitabiah tercatat di dalam Alkitab. Ya. Bagaimana di Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi doktrin predestinasi ini ada dalam Alkitab. Bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan tentang penentuan Allah di Efesus 1 ayat 5, karena kata menentukan di sini bahasa aslinya bahasa Yunani proriso, ya, yang berarti ditentukan sejak semula. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat juga bahwa predestinasi disimpulkan dalam dua hal. Yang pertama, pemilihan Allah bagi sebagian orang untuk diselamatkan, atau bahasa Inggrisnya election. Dan yang kedua, penolakan Allah bagi sebagian orang untuk binasa, reprobasi. Nah, kita bahas yang pertama tentang pemilihan Allah. Bahwasanya pemilihan Allah tidak dapat berubah, itu dicatat yang dilakukan terhadap bangsa Israel, umat pilihan Allah, dalam Ulangan 7 ayat 6-8. Bagaimana mereka dipilih oleh Allah. Dari semua bangsa di muka bumi mereka dipilih Allah. Tapi juga bagaimana dalam Roma 8 ayat 29-30, bahwa ada orang-orang yang sejak semula sudah ditentukan oleh Allah. Mereka ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka juga ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggil itu mereka juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakan. Inilah prinsip pemilihan, bahwa pemilihan itu tidak dapat berubah sejak dalam kekekalan. Sudah ada sejak kekekalan, ya. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Demikian juga dalam 2 Timotius 1 ayat 9, ya, tentang bagaimana Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi pemilihan Allah tidak dapat berubah, karena sudah ditentukan sejak semula, sejak permulaan zaman, sejak kekekalan sampai kekekalan. Penentuan Allah sudah dilakukan kepada orang-orang pilihannya. Nah, artinya pemilihan ini, saudara, berlaku tanpa syarat.
tidak didasarkan pada kondisi manusia. Karena bahkan sebelum manusia itu dilahirkan, Allah sudah melakukan pemilihannya. Yakni sejak dalam kekekalan Allah telah memilih manusia yang diselamatkan. Terjadi ini pada Rasul Paulus, saudara. Dia saksikan dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, kita tahu bersama Rasul Paulus, ya. Dia begitu sangat membenci kekristenan. Dia lahir dalam kepercayaan Yahudi yang taat. Dia belajar hukum Taurat luar biasa. Dia tidak senang terhadap pengikut Yesus. Tapi ternyata dia yakini bahwa pemanggilannya sebagai seorang rasul, sebagai seorang murid Tuhan, sudah ditentukan sejak dalam kandungan ibu. Padahal tentu ibunya bukan orang Kristen, tapi dia dipilih. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia tidak bisa menentukan kondisi hidupnya. Dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih dia. Sejak dalam kandungan ibu, dia ditetapkan menjadi seorang pengikut Yesus, diselamatkan. Nah, saudara-saudara, pemilihan ini juga tidak dapat ditolak. Ya, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 begini berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini saudara menunjukkan bahwa Allah secara aktif mengerjakan kemauan di dalam diri manusia yang diselamatkan itu. Dan Allah sendiri yang akan membuat manusia taat kepadanya, sehingga orang yang dipilih Allah tidak dapat menolak. Ya, pemilihan tidak boleh dituduh sebagai ketidakadilan. Ya, jangan ada manusia yang menuduh Allah tidak adil karena predestinasi, karena pemilihan Allah untuk ditentukan selamat atau ditolak. Ya, Roma 9 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya. Ini hak prerogatifnya Allah, saudara. Kita manusia terbatas tidak bisa menuduh Allah tidak adil. Dia adil di atas segala keadilan. Karena Dia yang paling tahu di saat manusia tidak tahu. Nah, karena itu saudara, jika kita menuntut Allah adil, maka tidak akan ada satupun manusia yang akan diselamatkan. Jangan kita minta keadilan Allah terhadap kita yang begitu terbatas dan hina ini. Nanti tidak ada yang selamat, saudara. Mengapa? Kita lihat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi juga Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Meminta keadilan, saudara tidak akan selamat. Karena saudara dan saya telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia tanpa dosa. Kalau meminta keadilan Allah, kita semua binasa. Tetapi kita syukuri keselamatan, kasih karunia Allah, hidup yang kekal yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu tentang total depravity atau kerusakan total. Kerusakan total ini
bisa-bisa membuat tidak ada manusia yang selamat, ya. Tetapi saudara-saudara, tindakan Allah memilih siapa yang selamat, memilih orang-orang yang patut diselamatkan, inilah yang disebut amazing grace, anugerah yang besar. Nah, saudara, pemilihan dilakukan tanpa syarat, bukan oleh perbuatan baik kita manusia. Meskipun sepanjang hidupnya ia melakukan kejahatan paling jahat sekalipun, seperti Rasul Paulus, ya. Namun di akhir hidup, ketika ia mengakui Yesus sebagai juru selamat, ketika dia berubah, dilahir barukan di dalam Kristus, ia pun dipilih untuk selamat pada akhirnya. Selain Rasul Paulus, yang paling ekstrim, ya, menurut saya, kisah dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, dari sini jelas bahwa perbuatan kita sebagai manusia tidak menentukan kita dipilih Allah untuk selamat. Karena kalau demikian, penjahat yang digantung bersama dengan Yesus ini tidak layak diselamatkan. Tapi yang menentukan adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan, sebagai Raja. Di akhir hidupnya penjahat ini mengakui dan menerima dia sebagai Tuhan. Maka dia diselamatkan, bukan karena perbuatan. Nah, saudara, kita bandingkan dengan mereka yang selama hidup kelihatan hidup rohani, melayani Tuhan, membuat mujizat, membuat berbagai pelayanan-pelayanan kerohanian, memanggil-manggil nama Tuhan, ya. Tetapi dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 berkata begini, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Ya, terbaliknya saudara, si penjahat yang seumur hidup melakukan kejahatan, tapi di akhir hidupnya dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dia diselamatkan. Dan ini orang-orang yang hidup bernubuat demi nama Tuhan, mengadakan mujizat dengan nama Yesus, tapi di hari terakhir mereka ditolak. Bukan karena perbuatan, ya, tapi bagaimana kehidupanmu berkenan bagi Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tujuan pemilihan Allah ada dua hal. Yang pertama, rencana keselamatan bagi orang pilihan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 begini, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya." Jadi pemilihan Allah menggenapi rencana keselamatan bagi mereka yang dipilih Allah. Yang kedua, tujuan pemilihan Allah adalah untuk kemuliaan Allah.
Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya tampilkan tentang pemilihan Allah, bagian pertama dari predestinasi. Kemudian yang kedua adalah tentang penolakan atau reprobation. Penolakan adalah ketetapan kekal Allah, di mana Ia telah menentukan sebagian orang untuk terhilang dari anugerah khususnya dan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka untuk menyatakan keadilannya. Roma 9 ayat 18 berkata begini, jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi saudara, dalam pemilihan tidak ada syarat, tapi dalam penolakan syaratnya adalah karena dosa-dosa mereka. Maka manusia yang ditolak Allah dibiarkan oleh Allah, dan Dia tolak dari pemilihannya. Ya, kita tidak bisa mengganggu-gugat ketika Sang Pencipta membentuk ciptaannya menurut maksud dan tujuannya. Ya, Roma 9 ayat 21 sampai 22 berkata begini, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Nah saudara, ibarat tukang periuk ya, dia punya kuasa, dia punya kebebasan untuk membentuk tanah liatnya sesuai dengan maksudnya. Begitulah keadaan manusia yang dipilih dan ditolak Allah. Yudas 1 ayat 4 berkata begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mereka yang menyalahgunakan kasih karunia, ya, sudah menerima tetapi dia sia-siakan. Ya, tapi juga mereka yang menyangkal, ya, menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang meninggalkan Yesus, saudara, ya, yang ya bisa dikatakan mereka yang berpindah kepercayaan dari beriman kepada Yesus menjadi tidak lagi mengimani Dia sebagai juru selamat. Kemudian Amsal 16 ayat 4 juga berkata begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Luar biasa saudara, ya. Orang fasik ya sengaja dibuat untuk hari malapetaka. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 berkata begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman itu, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ya, mereka yang dibutakan oleh keindahan dunia, ya, sehingga meninggalkan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan saudara, dalam penolakan Allah membuat mereka secara sadar menolak Yesus Kristus. Ya, kita belajar dari perjanjian lama tentang bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun
Itu tercatat dalam Keluaran 4 ayat 21, nanti saya akan tuliskan di description box juga. Semua berbicara tentang bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun untuk kemudian membuat dia melihat bagaimana kuasa Allah menimpa Mesir dan umatnya, termasuk dia sendiri. Nah, meskipun begitu saudara, manusia yang ditolak Allah tetaplah menerima anugerah umum dalam hidup mereka, ya. Seperti Matius 5 ayat 45 berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, karena itu kita melihat di dunia ini, ya, sekalipun orang jahat, orang tidak benar, orang tidak percaya Yesus, sama-sama bisa menikmati nafas, bisa menikmati hujan panas, bisa menikmati kekayaan, bisa menikmati kesehatan. Itu anugerah umum saudara. Tapi anugerah khusus, sekali lagi, berbicara tentang keselamatan hidup kekal yang hanya ada di dalam pemilihan Allah bagi orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak lagi, tapi saya mengakhirinya di saat ini saja. Semoga ini bisa memberikan wawasan kepada saudara-saudara tentang predestinasi. Nah, kesimpulannya di sini adalah inilah yang dilakukan Allah, ya, kepada orang yang akan binasa di neraka. Ya. Orang tersebut meninggal dalam kedegilan dan kejahatan, bahkan dengan sadar menolak karya penebusan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan dalam doktrin predestinasi bahwa berita penginjilan menjadi tidak penting karena predestinasi. Karena apa? Sudah ditentukan kok, ada yang selamat, ada yang binasa, untuk apa lagi menginjil? Tidak saudara, penginjilan sangat penting dalam predestinasi. Ya, Roma 10 ayat 14 berkata begini, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah saudara, ada 3 hal di dalam predestinasi dan penginjilan. Yang pertama, menurut Calvin dalam bukunya Institutio, keadaan orang-orang pilihan sama dengan mereka yang binasa dan terpencar-pencar di padang pasir. Jadi setelah diinjili, barulah mereka terpilih dan akhirnya mereka berkumpul dalam satu persekutuan orang percaya Yesus. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39 mencatat itu. Ya. Bagaimana ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang mendengar khotbahnya itu hatinya sangat terharu dan mereka bertanya kepada Petrus apa yang harus mereka perbuat. Petrus mengungkapkan itu dan mereka pada hari itu pun bertobat, memberi diri dibaptis dan percaya Yesus. Maka mereka dipilih untuk selamat karena ada penginjilan. Yang kedua saudara, penginjilan adalah alat untuk menyatakan pemilihan Allah atau penolakan Allah. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 berkata begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilasaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, jadi bagi orang yang akan selamat ketika Injil diberitakan kepadanya, dia akan menerima. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun prosesnya, dia akhirnya akan menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi orang yang ditentukan untuk binasa, ketika ia diinjili,
ia akan terus-menerus menolak Injil saat ia diinjili. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, predestinasi memberikan dorongan kepada para penginjil sehingga dengan semangat, sukacita, dan ucapan syukur atas kasih Kristus yang menyelamatkan, maka mereka berani untuk melakukan penginjilan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 14, 19 dan 20 tentang bagaimana kasih Kristus menguasai pengikutnya untuk kemudian menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran Allah. Mereka menjadi perantara untuk membawa keselamatan bagi sebanyak mungkin orang, supaya orang atau manusia didamaikan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita akan melihat apakah objek predestinasi. Ya, siapa sasaran predestinasi? Menurut Louis Berkhof, sasaran predestinasi atau objeknya adalah semua makhluk yang mempunyai rasio, hati nurani, dan kehendak, yaitu manusia sudah pasti, dan juga termasuk malaikat, saudara. Ya, Yudas 1 ayat 6 berkata begini, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi malaikat juga ikut dipredestinasi, dipilih atau ditolak Allah. Nah, saudara, dalam konsep soteriologi atau karya keselamatan, bahkan Yesus Kristus menjadi objek predestinasi Allah, yakni Yesus Kristus telah ditentukan dari semula untuk melakukan karya penebusan. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Ya. Penentuan juga dialami oleh Yesus dalam kemanusiaannya untuk menanggung dosa manusia. Jadi saudara-saudara, predestinasi berpijak pada Tuhan yang berdaulat menjadi pemimpin atas semua alam semesta, termasuk atas manusia yang dicipta. Jadi semua kedaulatan ada di tangan Allah. Ingat bahwa Tuhan sudah memiliki rancangannya atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan untuk mewujudkan rancangannya bagi kita, ia sendiri turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dengan catatan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana keselamatannya. Itu Roma 8 ayat 28 sampai 30, saudara. Nah, di akhir bagian ini, saudara, kita perlu mengingat bahwa kunci predestinasi, kalau dalam perjanjian lama, kuncinya ada pada iman. Iman kepada Allah dan menaati perjanjiannya. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ibrani 11 juga mencatat saksi-saksi iman yang diselamatkan. Ya, itu dalam perjanjian lama. Tapi saudara, bagi umat perjanjian baru, tentu termasuk kita semua yang sudah ada sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, kunci predestinasi ada pada Yesus Kristus. Orang yang dipilih Allah haruslah orang yang sudah mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak meragukan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Alkitab menyaksikannya. Ada sekian banyak firman, beberapa ayat saja yang saya pilih saat ini, yang meyakinkan
bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Hanya Yesus yang seperti itu, saudara. Tidak ada pendiri agama, tidak ada nabi, tidak ada manusia yang datang dari Bapa, datang ke dunia, meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Hanya Yesus, maka dialah Tuhan. Kemudian saudara, tidak ada orang yang akan dipilih Allah untuk selamat jika tidak beriman dulu kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti binasa. Saya berani mengatakan itu, saudara. Yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti binasa. Mereka lah orang-orang yang akan ditolak Allah. Dan untuk sampai kepada keselamatan itu, saudara, orang-orang yang dipilih tidak akan bertahan oleh kuatnya sendiri. Sekali lagi, karena manusia terbatas. Tapi ada Roh Kudus, penolong, pendamping, penghibur yang selalu mendampingi orang-orang pilihan supaya ia beroleh keselamatan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesaya 36 ayat 27 sudah dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebagai orang pilihan, jangan ada yang memegahkan diri, apalagi menjadi sombong rohani. Tetapi semakin rendah hatilah, mengingat keselamatan itu sekali lagi bukan atas usahanya sendiri, tapi oleh kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku, di akhir video ini saya kembali mau mengatakan bahwa ini adalah pemahaman saya tentang predestinasi yang memang masih jauh dari sempurna. Tapi biarlah ini paling tidak bisa memberikan kekuatan bagi saudara, tapi juga mencerahkan saudara, semakin memberikan saudara semangat untuk terus mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus, karena dialah kuncinya saudara dipilih untuk selamat. Karena itu saudara, biarlah kita tetap semangat, tetap sehat, menjaga kesehatan di new normal era ini, di masa pandemi ini. Kita tetap percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita keluar rumah, tetaplah kita berdoa, mengikuti protap yang ada, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang pilihannya, termasuk saya dan saudara tentunya. Tuhan Yesus memberkati saudara, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.